Berikut cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji kecil. Mengatur keuangan dengan gaji kecil memerlukan komitmen, kesabaran, dan adaptabilitas. Selalu berpikiran positif dan berfokus pada tujuan keuangan jangka panjang Anda. Setiap keluarga pasti memiliki rencana untuk masa depannya seperti liburan, memiliki rumah dan mobil sendiri, hingga biaya kuliah anak, dan dana pensiun. Rencana tersebut memerlukan uang yang banyak, sedangkan mencari tambahan penghasilan bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, Anda membutuhkan beberapa cara untuk mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji kecil agar rencana yang telah disusun tersebut dapat tercapai. Dengan mengikuti langkah-langkah dan tips di bawah ini, Anda dapat menciptakan stabilitas keuangan dan mencapai kebebasan finansial meskipun memiliki gaji kecil. Nomor 1. Bangun kebiasaan berhemat. Ini adalah satu langkah yang paling sukit untuk dilakukan. Jadikan kebiasaan menghemat uang sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Dengan konsisten melakukannya, hal ini akan membantu mengurangi tekanan keuangan di masa depan. Artinya bangun kebiasaan berhemat berarti menciptakan rutinitas dan pola pikir yang mengutamakan pengelolaan uang secara bijaksana dan efisien. Hal ini mencakup kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk menghemat uang, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan memprioritaskan tabungan untuk masa depan. Nomor 2. Pertimbangkan untuk berbagi biaya dengan keluarga atau teman. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk berbagi biaya sewa, listrik, atau kebutuhan lain dengan keluarga atau teman untuk mengurangi beban keuangan. Artinya, pertimbangkan untuk berbagi biaya dengan keluarga atau teman berarti mempertimbangkan opsi untuk membagi pengeluaran tertentu dengan anggota keluarga atau teman dekat. Ini adalah pendekatan kolaboratif yang dapat membantu mengurangi beban finansial secara bersama-sama dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien. Nomor 3. Hindari utang yang tidak perlu. Jika pengeluaran meningkat, usahakan untuk menghindari utang yang tidak mendesak. Jangan bergantung pada kartu kredit atau pinjaman yang bisa menimbulkan beban finansial di masa depan. Saat pengeluaran meningkat, Anda mungkin tergoda untuk menggunakan kartu kredit atau meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, berhati-hatilah dengan utang yang tidak perlu, karena bunga dan biaya tambahan dapat mengganggu keuangan Anda. Sebisa mungkin, prioritaskan membeli barang dengan uang tunai dan hindari utang konsumtif. Nomor 4. Tetapkan tanggal bayar dan bayar tagihan tepat waktu. Tetapkan tanggal bayar untuk setiap tagihan dan usahakan untuk membayar tepat waktu untuk menghindari denda dan biaya tambahan. Tetapkan tanggal bayar mengacu pada tindakan menentukan tanggal khusus ketika tagihan atau pembayaran harus dilakukan. Ini berarti Anda menetapkan tenggat waktu yang spesifik untuk membayar tagihan atau melakukan pembayaran tertentu. Bayar tagihan tepat waktu berarti melakukan pembayaran tepat pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Ini adalah praktik yang penting untuk memastikan kewajiban keuangan diselesaikan tepat waktu, menghindari denda atau keterlambatan pembayaran, serta menjaga reputasi keuangan yang baik. Nomor 5. Tetapkan batas pengeluaran untuk hiburan. Tetapkan batas pengeluaran untuk hiburan dan gaya hidup, seperti makan di restoran, nonton bioskop, atau belanja, sehingga Anda dapat mengontrol pengeluaran dengan lebih baik. Tetapkan batas pengeluaran untuk hiburan berarti menetapkan jumlah uang tertentu atau batas anggaran yang spesifik untuk digunakan dalam kegiatan hiburan atau rekreasi. Dengan menetapkan batas pengeluaran ini, Anda memiliki kendali yang lebih baik atas bagaimana dan seberapa banyak uang yang Anda habiskan untuk hal-hal seperti makan di luar, menonton film, berlibur, atau kegiatan hiburan lainnya. Nomor 6. Gunakan list belanja. Sebelum berbelanja, buat daftar belanja yang rinci dan patuhi daftar tersebut agar terhindar dari pembelian impulsif yang tidak perlu. Dan juga, mencatat daftar barang atau produk yang perlu Anda beli sebelum pergi berbelanja. Dengan menggunakan daftar belanja ini, Anda memiliki panduan yang terstruktur saat berada di toko atau pasar, sehingga dapat membantu Anda berbelanja lebih efisien dan terorganisir. Nomor 7. Tingkatkan kemampuan negosiasi.
Saat berbelanja atau bernegosiasi dengan penyedia layanan, tingkatkan kemampuan negosiasi Anda untuk mendapatkan harga lebih baik atau diskon. Nomor 8. Belanja cerdas. Bandingkan harga barang sebelum membeli, gunakan kupon diskon, dan manfaatkan promo. Selalu pertimbangkan kebutuhan sebelum keinginan. Pertimbangkan kualitas produk, jangan hanya berfokus pada harga terendah, tetapi juga pertimbangkan kualitas produk yang Anda beli. Produk yang tahan lama dan berkualitas baik bisa menjadi investasi yang lebih baik dalam jangka panjang. Nomor 9. Kurangi makanan cepat saji. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan. Selain lebih sehat, membatasi makanan cepat saji juga dapat menghemat uang. Mengurangi konsumsi makanan yang biasanya disajikan dengan cepat dan mudah didapat di restoran cepat saji atau warung makanan siap saji, dan juga tidak baik untuk kesehatan. Makanan cepat saji seringkali memiliki kandungan kalori, lemak, garam, dan gula yang tinggi, serta kurangnya nutrisi yang seimbang. Konsumsi berlebihan makanan cepat saji dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelebihan berat badan, masalah kardiovaskular, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Nomor 10. Pertimbangkan sewa daripada membeli. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menyewa alat, peralatan, atau barang lain yang hanya akan digunakan dalam waktu singkat. Selain itu, menyewa bisa lebih murah daripada membeli. Terutama untuk barang atau peralatan yang digunakan hanya sesekali atau untuk jangka waktu pendek, menyewa bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Nomor 11. Evaluasi dan tingkatkan pengelolaan keuangan. Secara berkala, evaluasi anggaran dan kebiasaan pengeluaran Anda untuk menemukan cara-cara baru untuk menghemat lebih banyak uang. Mengevaluasi keuangan adalah proses mengkaji dan menilai situasi keuangan Anda secara menyeluruh. Ini bertujuan untuk memahami keadaan keuangan Anda saat ini, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keuangan Anda di masa depan. Nomor 12. Manfaatkan belanja di pasar tradisional. Biasanya, harga di pasar tradisional cenderung lebih murah daripada di supermarket. Cari waktu-waktu tertentu untuk berbelanja di pasar, seperti menjelang penutupan, agar mendapatkan harga lebih baik. Saat berbelanja di pasar tradisional, seringkali harga produk lebih terjangkau dibandingkan di supermarket. Cobalah untuk datang ke pasar menjelang penutupan, karena pedagang cenderung memberikan diskon untuk menjual sisa-sisa produk mereka. Nomor 13. Hindari kebiasaan boros. Identifikasi kebiasaan boros dalam kehidupan sehari-hari dan cari alternatif yang lebih hemat. Misalnya, bawa bekal sendiri ke kantor daripada membeli makanan di luar, atau pertimbangkan untuk membatasi frekuensi jajan. Evaluasi kebiasaan belanja Anda dan cari tahu di mana sebagian besar uang Anda dihabiskan. Identifikasi pola pemborosan dan cari alternatif yang lebih hemat. Misalnya, jika Anda sering jajan di luar, cobalah membawa bekal sendiri untuk menghemat biaya makan. Nomor 14. Tetapkan tujuan keuangan. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dan berkomitmen untuk mencapainya. Hal ini akan memberikan motivasi untuk menghemat dan mengelola uang dengan bijaksana. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu Anda tetap fokus dalam mengelola uang. Tujuan ini dapat meliputi menabung untuk keperluan darurat, membeli properti, atau merencanakan pensiun. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda akan lebih termotivasi untuk menghemat dan mengalokasikan dana dengan bijaksana. Nomor 15. Mencatat pengeluaran. Mencatat pengeluaran bisa menjadi langkah awal yang bisa kamu lakukan untuk mengatur keuangan pribadi dengan gaji kecil. Berdasarkan catatan pengeluaran bulananmu, kamu bisa mengetahui mana pengeluaran yang sifatnya penting dan tidak penting. Hal ini akan mempermudah kamu dalam membuat anggaran bulanan sebagai acuan kamu dalam mengelola keuangan ke depannya. Nomor 16. Gunakan kartu kredit dengan bijak. Belanja menggunakan kartu kredit memang mudah dan semua dapat dibeli. Kartu kredit dapat membantu mengelola keuangan jika menggunakannya dengan cerdas, seperti menggunakan promo yang diberikan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Namun kartu kredit juga dapat membuat Anda terjebak dalam utang jangka panjang bila menggunakannya secara sembarangan.
Penelitian telah menunjukkan bahwa kartu kredit merupakan cara yang paling mudah menghabiskan uang. Karena selain sejumlah uang yang dibelanjakan juga ada bunga dan biaya administrasi kartu kredit. Jika Anda tidak bisa mengontrol kartu kredit, sebaiknya lupakan kartu kredit jika ingin berhemat dan menyimpan uang. Kebiasaan menggunakan kartu kredit sembarangan akan membuat boros dan memberikan konsekuensi keuangan yang serius. Jangan sampai rumah tangga ribut karena hutang kartu kredit. Nomor 17. Pilih paket dan gunakan data internet dengan hemat. Data internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Apalagi kini semuanya serba online, mau itu urusan pekerjaan, dagang hingga sekolah atau pendidikan, semuanya dilakukan secara online. Otomatis Anda pastinya perlu paket data internet atau koneksi Wi-Fi di rumah. Biar hemat, usahakan untuk memilih paket data internet atau Wi-Fi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan harga yang sesuai budget.